Haleluya, it's me again. Ini masih saya lagi, nama saya Pastor Tom. Kalau yang belum kenal, bentar ya saudara. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita, mau berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu senang kalau kami datang ke hadapan-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami mau mendengar firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, karena kami tahu Engkau ingin melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami Tuhan. Karena itu kami submit, kami tunduk kepada kepemimpinan Kristus di gereja ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengurapi setiap telinga dan juga setiap perkataan hamba-Mu ini Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah spirit, roh, dan hidup. Dan kami percaya pada saat firman-Mu dibagikan, umat-Mu akan mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus penolong kami, Engkau akan lakukan apa yang ingin Engkau lakukan. Engkau akan katakan apa yang ingin Engkau katakan. Karena itu Tuhan, Engkau ambil alih setiap daripada kami. Kami percaya Tuhan akan melawat umat-Nya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Ini pertama kali saya kembali ke tengah-tengah saudara di panggung ini. Sudah 2 bulan saya enggak khotbah di Walnut. Jadi kalau saya nervous, it's okay ya. Puji Tuhan, karena saya percaya tahun 2016 ini adalah tahun yang berbeda. Tahun 2016 ini tahun yang dimana kita bisa melihat Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. Saudara, setiap akhir tahun saya ini selalu menanti-nantikan apa sih perkataan Tuhan yang diberikan kepada umat-Nya. Karena dari berapa tahun, mungkin waktu masih di Temple City, masih di Claremont, setiap akhir tahun ini saya nunggu Pastor Paul dapat firman-Nya apa, dapat apa yang dari Tuhan. Karena pernah waktu saya lupa tahunnya itu, kira-kira ada 12 deklarasi yang dia katakan itu saudara, dan saya melihat setiap deklarasi itu banyak umat Tuhan yang mengalami di gereja City Blessing. Jadi saya selalu menanti-nantikan apa sih perkataannya yang dikatakan oleh Tuhan untuk gereja City Blessing. Saya nantikan kita memasuki tahun 2016 dengan tema Arise and Shine, bangkit dan bersinarlah. Saya pikir bangkit dan bersinarlah itu kan tema saudara, apa sih perkataannya? Tuhan berbicara kepada Pastor Paul, kepada umatnya, dia katakan 3 hal. Siapa yang masih ingat 3 hal? Ya. Tiga hal saudara. Saya pegang itu 3 hal. 1, dia katakan, I will grow my people through my word. Dia dalam bahasa ininya, saya akan menumbuhkan umatku dengan firmanku. Yang kedua, the promises that you have received, you will possess it. Janji-janji Tuhan yang kamu terima, kamu akan miliki, kamu akan own it, kamu akan punyai. The seed that you have been planted will bear fruit.
bountiful fruits, or harvest of fruit, yet not only finance. Benih-benih yang kamu tanam, yang kamu telah tanam akan menghasilkan buah. Banyak-banyak buah, tuaian dengan buah. Yaitu enggak hanya secara financial, tapi juga yang lain-lain. Inilah 3 hal ini yang selalu saya renungkan, selalu saya guleti, selalu saya hayati, selalu saya declarein saudara. Karena apa? Ini adalah perkataan-perkataan yang apostolik. Katakan perkataan-perkataan yang apostolik. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apostolic declaration. Jadi saudara, setiap perkataan-perkataan yang apostolik itu jangan anggap lightly, jangan anggap enteng, jangan hanya sekedar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan saudara, karena ini membawa satu urapan, ini membawa satu janji Tuhan kepada umatnya, di mana Tuhan akan menggenapi firman-Nya, menggenapi apostolik deklarasi ini kepada umatnya, sehingga umatnya bisa mengalami janji Tuhan. Nah saudara, waktu saya renungkan lagi, saya percaya saudara diberkati dengan dua minggu terakhir ini dengan khotbah Pastor Paul mengenai time, season, perspective, and wisdom. Siapa di sini yang masih ingat khotbahnya Pastor Paul mengenai waktu, masa, sudut pandang, dan hikmat? Ini saya waktu tanggal 3 Januari itu mendengarnya, wah ini satu timely matter. Maksudnya apa? Satu saat momen yang divine, ilahi, di mana Tuhan mau meletakkan fondasi kepada kita, membawa setiap daripada kita, sehingga kita bisa melihat where is your time and season in the Lord. Di mana waktu dan masa saudara di dalam Tuhan. Kalau saudara nggak bisa melihat waktu dan masa saudara di dalam Tuhan, gimana saudara akan bisa mengalami apa yang dideklarasikan Pastor Paul, yang 3 hal itu saudara. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, waktu di Amerika ini mengalami ini kesaksian dari seorang hamba Tuhan, mengalami pembunuhan sniper. Siapa yang ingat sniper? Orang tiba-tiba di freeway ditembak sniper gitu. Ini satu hal, dalam satu pertemuan seorang hamba Tuhan membuat satu apostolik deklarasi. Dalam 1 bulan ini, para sniper ini akan tertangkap. Guess what? Dalam 1 bulan, para sniper semua ketangkep. Sampai setelah itu tidak ada lagi kedengaran sniper saudara. Berarti apa? Di apostolik deklarasi ini merupakan satu deklarasi yang membawa satu urapan, yang membawa satu kuasa ilahi, janji Tuhan, sehingga saudara bisa mengalaminya. Amin saudara. Nah saudara, saya waktu merenungkan ini saudara, Tuhan memberikan saya di firman-Nya Mazmur 1 ayat 1 dan 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saya waktu masuk di dalam firman ini, saya merenungkan firman ini, dan saya mau menghubungkan firman ini dengan apa yang
dideklarasikan untuk gereja kita. Saya percaya saudara mendengarnya kali mungkin setiap minggu mendengarnya, karena saya mendengar waktu pertengahan Desember atau akhir Desember Pastor Paul mulai berkhotbah, dan apa yang dia dapati dia sudah mulai katakan kepada setiap daripada kita di dalam khotbah, bahkan di dalam meeting dia khotbahkan, dia bicarakan, dia katakan lagi, dia ngomongkan lagi saudara. Nah saudara, tendensi kita kalau sering di ngomongin itu bisa flash, hilang. Ingat saudara, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena iblis gak tertarik dengan keselamatan saudara. Dia mau saudara itu tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan untuk saudara. Sehingga perkataan-perkataan itu gak bisa melekat di hati saudara. Nah saudara, saya mau khotbahkan ini, saya mau saudara ini bisa menghayati, merenungkan supaya perkataan-perkataan deklarasi apostolik itu menjadi bagian daripada hidup saudara. Jadi saudara mempunyai kehausan, jadi saudara mempunyai satu semangat, motivasi. Kenapa? Karena saudara tahu janji-janji yang saudara sudah terima daripada Tuhan, saudara akan miliki. Apapun yang saudara tanam, benih-benih yang saudara tanam, yang saudara tanam, saudara akan menghasilkan buah. Buahnya enggak hanya sekedar buah-buah yang biasa, tapi bountiful of fruits, harvest of fruit. Tuaian buah-buahan ini yang dikatakan tidak hanya secara finance, tapi keseluruhan. Kalau saudara tahun lalu suka sakit-sakitan, tahun ini saudara tidak akan sakit-sakitan lagi. Kalau saudara tahun lalu mengalami masalah dengan keuangan, tahun ini saudara tidak akan mengalami masalah keuangan lagi. Kalau saudara tahun lalu sakit, tidak sembuh-sembuh, sakit yang cancer apapun, tahun ini saudara akan mengalami kesembuhan. Tapi saudara, kita harus melakukan, harus mengambil bagian. Istilahnya cemplung. Gak bisa mendengar perkataan deklarasi Tuhan and then diam-diam aja. Saya gak bisa saudara. Saya gak mau gak mengalamin. Ini perkataan bukan perkataan yang cuman hanya sekedar lewat. Ini perkataan ada bobotnya saudara. Ini perkataan ada urapannya. Ini perkataan ada kuasanya. Karena apa? Karena ini dibicarakan kepada umat Tuhan. Inilah sebenarnya hati Tuhan yang ingin memberkati saudara, yang ingin saudara mengalami. Mau gak saudara hidupnya sama-sama aja? Mau gak saudara dari tahun 2000, 2001, 2010, 2015, 2016 hidupnya sama-sama aja? Gak mau kan? Gak mau saudara, karena kita ini gak semakin muda, semakin tua. Pastor Paul mengatakan kadang-kadang kita ini gak mau mengaku kita ini tua. Saya juga gak mau mengaku kita tua. Saya gak mau mengaku saya tua. Tapi rambut gak bisa membutakan. Tua ya tetap tua saudara, umur bertambah saudara. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita mau mengalami apa yang Tuhan persiapkan buat kita. Minggu lalu apa yang Pastor khotbahkan saudara? Firmannya apa saudara? Saya gak ada di sini minggu lalu. Saya dengan Take Jeffrey ke San Diego, khotbah di San Diego. Tapi saya tahu firmannya. 1 Korintus 2 ayat 9, firman kesenangan Santi. Apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga, apapun yang tidak ada di dalam pikiran saudara, Tuhan sudah siapkan. Saudara, saya melihat bahwa Tuhan ini sedang persiapkan, Tuhan ini sedang mau melakukan sesuatu yang besar. Makanya
saya mau khotbahkan ini, saya mau saudara masuk di dalam waktu dan masanya Tuhan. Kalau saudara mendengar perkataan apostolik ini, tapi saudara tidak masuk di dalam waktu dan masanya Tuhan, guess what? Saudara tidak akan mengalami. Itu seperti orang pakai payung di luar payung. Tahu artinya pakai payung di luar payung? Payungnya kalau hujan kehujanan. Tapi waktu saudara pakai payung, di bawah payung, saudara akan tercover. Nah, maka daripada itu, pertanyaan saya, di mana waktu dan masa saudara memasuki tahun baru ini? Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lihat di luar daripada apa yang saudara lihat? Saya melihat, walaupun tahun 2015 bukan masa-masa yang enak buat saya dan istri saya. Masa-masa yang dimana kita ini, tanya Tuhan. Tapi waktu memasuki 2016, saya katakan kepada Tuhan, Lord, I'm looking forward. Apa perkataan-perkataan apostolik ini yang akan saya terima, keluarga kami terima. Karena saya tahu setiap perkataan itu ada urapan, ada kuasa. Dan waktu ini dikatakan, yes, saya senang sekali. Saudara. Nah, kesatu itu, I will grow my people through my word. Saudara, Tuhan akan menumbuhkan saudara melalui firman-Nya. Kalau saudara nggak baca firman, saudara nggak bisa bertumbuh. Kalau anak saudara nggak kasih makan, anak saudara nggak bisa bertumbuh. Betul apa benar? Kita mau anak kita bertumbuh, kita kasih makan. Nah saudara, kita mau bertumbuh, kita perlu makan. Tapi jangan kebanyakan, nanti overweight. Saudara, apa yang saudara lakukan untuk supaya perkataan apostolik ini bisa terjadi dalam hidup saudara? Bacanya seminggu sekali. Mana dapat saudara? Saya waktu bulan November, Joanne mengatakan kepada grup musik, grup Karsel, katakan, di Indonesia ini banyak ibu-ibu semua ini suka sekali baca firman Tuhan. Mereka bikin di dalam grup, saling semangatin, dan saya pikir, ini good idea. Saya bilang, oke, Joanne, kita bikin, siapa yang mau involve. Di dalam grup yang pertama itu, yang Desember 1 itu, ada 25 orang saudara, dan kita mulai dari perjanjian lama. Sekarang udah sampai di mana Pak Anton? Bilangan. Saudara, bilangan juga udah mau habis saudara. Saya banyak mendengar kesaksian. Ada beberapa kesaksian, tadinya saya gak suka baca firman. Sekarang gak baca firman, saya seperti ada kehilangan sesuatu. Semua merasa buru-buru, tadinya baca firmannya malam. Sekarang baca firmannya pagi. Pagi-pagi udah hampir seluruh dari grup itu udah baca. Penuhi saudara. Kadang-kadang kasih komentar, kadang-kadang kasih insight. Ada yang saya sendiri kaget saudara. Saya ini bukan orang pagi saudara. Maksudnya bukan orang yang bisa bangun pagi-pagi sekali gitu saudara. Saya lihat, ini kapan tidur? Jam 3.48 udah baca. Jam 4 baca. Ada yang jam 3.30 baca pagi saudara. Jam 4.20 baca, udah selesai. Ini
Orang-orang ini bangunnya pagi sekali. Siapa pun. I will grow my people with my word. Waktu saudara baca, and then timbul kehausan. Beberapa orang mengatakan jadi bacanya lebih semangat, saudara. Nah, siapa di sini yang kalau nggak semangat baca firman, bikin grup di Carousel. Ini adalah satu tool supaya kita itu bisa bertumbuh melalui firman Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Nah, saudara, kenapa Tuhan mengatakan yang pertama, I will grow my people through my word. Baru the promises that you have received, you will possess them. Kalau saudara nggak baca firman, gimana saudara bisa terima janji Tuhan? Kalau saudara nggak baca janji-janji Tuhan, gimana Tuhan bisa mengalami? Karena firman adalah janji Tuhan. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Saya punya anak grup ini, anak-anak muda. Ini anak-anak pinter-pinter nih, yang satu engineering, yang satu dari finance apa. Kalau habis baca pertanyaannya luar biasa sekali. Kenapa begini-begini? Saya bilang, wow, ternyata kamu nggak hanya sekedar baca, kamu selidiki, kamu question it, kamu tanya, kamu meditasikan. Saya bilang, wah ini bagus. That's the way kita itu bisa bertumbuh. Karena apa? Karena firman Tuhan adalah janji Tuhan. Janji Tuhan ini nggak akan bisa Anda miliki kalau Anda nggak punya janji Tuhan. Apa maksudnya nggak punya janji Tuhan? Karena nggak baca firman Tuhan. Karena saya ada 2 grup ini, saya jadi pengen baca firman terus. Tapi kita batasi cuma 3 chapter. Supaya nggak kebablasan. Supaya nggak hanya sekedar baca. Dan saya melihat dengan satu ketaatan, satu semangat, Tuhan itu tumbuhkan. Atmosfernya juga lain, pembicaraannya juga lain, saudara. Karena apa? Karena kita itu diam di dalam firman Tuhan. Saya tadi waktu menyembah di waktu tahun 2003 di Bali itu saya naik banana boat. Tahu siapa banana boat? Banana boat. Kan banana boat waktu kita naik kita pegang erat-erat ya. Saya waktu itu Steffi masih kecil gitu. Saya takut Steffi jatuh. Jadi saya pegangin dia, bang, sekuat pegangin gitu supaya kita itu nggak terlempar. Nah, saudara, waktu kita masuk di dalam banana boatnya Tuhan, kita juga harus cling sama Tuhan supaya kita itu nggak terlempar kalau menghadapi badai, mengalami ombak, mengalami tantangan. Kita ini harus melangkah, nggak bisa diem. Kita ini harus maju, nggak bisa hanya sekedar mendengar dan oke ya. Karena saya yakin, saya setiap tahun selalu look forward untuk Apostolic Declaration. Karena ada kuasa, ada urapan,
ada kemuliaan Tuhan di balik apostolic declaration. Nah saudara, kalau kita tidak memiliki janji kita, bagaimana kita bisa menanam benih? Bagaimana saudara kita bisa menanam benih? Kita tertutup nantinya saudara. Sehingga kita nggak bisa mengalami apa yang Tuhan katakan. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah saudara, tiga hal ini mengatakan siapa surrounding saudara. Siapa saudara berkumpul dengan siapa. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bicara mengenai apa yang tiga hal ini. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Baca firman Tuhan. Karena kalau kita tidak baca, bagaimana bisa menjadi kesukaan? Tuhan mau kita semua memasuk di dalam masa, waktu dan masanya. Sehingga perspektif kita berbeda. Sehingga kita punya hikmat yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak masuk di dalam firman Tuhan, kita cuma di luar. Yang kata, oh iya firman Tuhan begitu, tapi kita nggak mau membaca firman Tuhan. Nah saudara, waktu saya merenungkan firman ini, merenungkan apostolic deklarasi ini, saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan apa sih ini Tuhan? Tuhan, dua kata yang Tuhan berikan kepada saya. Kesatu, encounter. Saya katakan, apa sih encounter? Encounter itu, saya buka kamusnya itu Google Translate. Encounter bahasa Inggris kan? Tahu artinya encounter. Dalam bahasa Indonesianya itu perjumpaan, pertemuan. Pertemuan artinya kita bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tuh bicara begini, when the last time you encounter me? Saya bilang, Tuhan, apa maksudnya Tuhan? Maksudnya waktu kita time alone with God, waktu kita berdiam diri bersama Tuhan di dalam firman Tuhan ini, apa yang kalian jumpakan? Pastor Paul mengatakan Alkitab itu berbeda dengan buku-buku sekuler, buku-buku Kristen. Alkitab itu adalah buku di mana kamu bisa bertemu dengan pengarangnya. Benar kan? Kamu bisa bertemu dengan pengarangnya. Jadi waktu saya mendapat kata encounter ini, bagaimana kita bisa bertemu dengan pengarangnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mendengar firman satu hal, melakukan kalau kita cuma mendengar dan tidak melakukan, nggak ada hasilnya saudara. Dia katakan encounter. Dan waktu saya sekarang, saya benar-benar baca firman itu, saya baca, saya dengar, saya baca, saya dengar. Sampai saya, masalnya ini kenapa nggak tahu nih. Sakit saya masal ini. Saya baca, istri saya bilang, jangan baca begini, dengar aja. Bacanya mesti tegap. Iya, karena sakit ini saudara. Saya baca, saya dengar.
Saya mau dengar sambil baca, dengar satu. Kata, kadang-kadang kemarin saya dengar kesaksian Pastor Him. Kata waktu dia baca, kata now aja bisa menjadi satu sermon, satu khotbah. Saya melihat firman Tuhan itu dalam, saudara. Firman Tuhan itu kita sendiri punya pemikiran tuh limited. Jadi gimana saudara? Jadi kita perlu encounter, kita perlu mengalami Tuhan. Saya berdoa dan Tuhan bilang, let's bawa umat Tuhan mengalami Tuhan. Hari ini. Yang kedua, Tuhan bicara kepada saya, dia katakan, I will do greater thing. Saya akan melakukan perkara yang besar. What do you mean, God? Ya, Tuhan bilang, kesatu, I will do greater thing in you. Jadi setiap individual, setiap daripada kita itu akan melakukan sesuatu yang besar. Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar melalui kamu. Kedua, I will do greater thing in your family. Jadi saudara, kalau Tuhan bicara I will do greater thing in your family, Yesaya 60 ayat keempat, look around, lihat, look around and see. They all gather together, they come to you. Your son shall come from afar. Your daughter shall be nursed at your side. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Jadi kalau saudara punya anak yang mungkin saudara sudah berdoakan bertahun-tahun, tahun ini saudara, anak-anakmu laki-lakimu datang dari jauh. Anak-anak perempuanmu digendong. Karena ini janji Tuhan. Dia akan bawa seluruh keluarga saudara untuk mengalami Tuhan. Dia akan bawa anak saudara, anak lelaki, anak perempuan, cucu saudara untuk datang kepada saudara. Sehingga mereka bisa melihat saudara radiant. Saudara itu bersinar seperti diamond, seperti sinar kemuliaan Tuhan. Ya, saya melihat waktu Musa datang di hadapan Tuhan, waktu dia di hadapan bangsa Israel, dia punya mukanya bersinar, radiant, sehingga orang Israel aja kesiloan, saudara. Nah itu, saudara semua akan mengalami. Dia katakan lagi, I will do greater thing. What do you mean do greater thing, Lord? I will do greater thing in your church. Karena hati Tuhan untuk gerejanya. Jadi saudara, di gerejanya pun akan ada satu perbuatan yang besar untuk semua daripada jemaat. Nah saudara, saya mau membawa saudara ini supaya saudara ini nggak hanya sekedar mendengar. Saudara, suara saya sudah habis. Merenungkan firman Tuhan, saya mau bagikan supaya setelah ini saudara lakukan. Karena doa saya supaya setiap daripada saudara itu mengalami apa yang Tuhan katakan. Saudara, tidak ada yang susah bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Bagi manusia susah kayak gimana pun, bagi Tuhan, Tuhan cuma tersenyum. Nah, saudara, Tuhan akan melawat saudara. Nah saudara, janji Tuhan bilang kepada saya begini, mari ajak umat Tuhan masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena ini adalah forte saudara untuk bertemu dengan Bapa.
bertemu dengan sang pengarang. Nah, music ministry kok diam aja. Ayo dong, maju dong. Tapi saya mau saudara engage. Engage ini, saya mau saudara ini benar-benar kalau bahasa Indonesianya atau bahasa Jakartanya kusyuk, fokus. Supaya saudara ini bisa bertemu. Mari kita berdiri semua kita. Kiralana shikin. Tunggu sebentar ya. Let's fokus dulu ya. Kiralana shikin. Persiapkan diri saudara, fokus kepada Tuhan. Ayo. Fokus. Yes, God. Ayo fokus. Fokuskan Anda kepada Tuhan. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, saudara. Saudara nggak usah lihat saya nggak ada apa-apanya, saudara. Tapi saudara lihat Tuhan Yesus, fokus kepada Kristus. Fokus saudara kepada Kristus. Sembah Dia cross, kiralana sekididididi. Fokus saudara, terus fokus. Fokus kepada Tuhan. Berapa banyak di antara saudara ingin bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Bapa kita di surga, bertemu dengan Yesus. Cuma satu, fokus kepada Dia saat ini. Fokus. Jangan pedulikan orang di sebelah kiri saudara. Jangan pedulikan orang di sebelah kanan saudara. Hari ini saudara dengan Tuhan Yesus. Hari ini saudara seperti Musa berbicara dengan Tuhan. Hari ini saudara berbicara dengan Tuhan Yesus. Saudara menyembah Dia. Saudara memuliakan Dia. Saudara berada di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan akan melakukan satu perkara yang besar dalam hidup saudara. Nah, inilah saudara yang Tuhan berikan kepada saya. Hari ini saudara akan bertemu. Sehari ini saudara akan encounter. Hari ini saudara akan mengalami perjumpaan dengan Bapa. Kiralana sakaralana shikedededededede. Persembahkan lalu di hadapan Rajaku. Terus saudara fokus sambil menyanyikan lagu ini. Kalau saudara mau mengangkat tangan, saudara angkat tangan. Kalau saudara mau berlutut, saudara berlutut. Hari ini berikan waktu saudara kepada Kristus. Fokus kepada Kristus. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku.
saudara fokus saat ini. Di hadirat Berapa banyak kehausan saudara, kelaparan saudara untuk Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan hatiku di hadapan rajaku. Di hadiratmu, di hadiratmu aku puas. Oh Jesus, di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Oh, di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan rajaku. Di hadiratmu, Mari saudara terus sembah Dia saat ini. hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu Di hadapan rajaku. Music slow ya. Saudara, saya diingatkan waktu saya ngambil satu kelas, gurunya mengatakan demikian saudara. Dia dapat satu penglihatan ada 12 orang. Dan waktu Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus hanya menyamperi dan melehen kepada 6 orang. 6 orangnya enggak dilehen. Waktu dia berdoa, dia tanya, kenapa Tuhan? Ternyata ke-6 orang yang tidak dilehen itu tidak mau membuka pintu buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan di Wahyu 3, aku mengetuk pintu dan menanti. Pada saat Anda membuka pintu, aku akan masuk dan bersantap dengan saudara. Nah, inilah saatnya Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hati saudara. Tuhan Yesus mau masuk. Tuhan Yesus mau saudara mengalami Dia. Tuhan Yesus mau saudara bersantap dengan Dia. Kita fokus saat ini. Kita mau kiralana sakaralana sikiri. Kiralana sakaralana sikiri. Huralana sakaralana sikiri. Oh yes. Yes. Huralana sikiri. Oh yes, kiralana sakaralana kiralana sikiri. Terus saudara sembah Dia. Terus saudara fokus kepada Yesus. Terus saudara, saya merasakan hadirat Tuhan begitu besar, begitu kencang, begitu strong, begitu kuat. Hari ini saudara, apapun persoalan saudara hari ini, letakkan di kaki Yesus. Apapun tantangan saudara, apapun bahkan apapun yang menjadi kesukaan saudara, letakkan di kaki Yesus saat ini. Oh yes, God is about to do something. Tuhan sedang melakukan sesuatu di dalam diri saudara. Hiralana sakaralana shikid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 .
Hiralalana sakaralana kiralana sakaralana sokoro. Engage saudara, engage di dalam hadirat Tuhan. Masuk saudara, tidak hanya di perkarangan, masuk ke dalam ruangan kudus Tuhan, bahkan masuk di dalam ruangan maha kudus Tuhan. Between you and God, antara kau dan Tuhan. Oh yes, Tuhan sedang membuka pintu mengajak. Mari saudara, engkau yang datang berbeban berat, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan rest, aku akan memberikan istirahat. Oh istirahatku, kuknya ringan. Oh rata sakaralana sikedededede, hiralana sakaralana sikedededede nalana sakaralana. Come on, mari saudara, izinkan saat ini fokus saudara hanya kepada Kristus. Izinkan dia menjamah hati saudara, izinkan dia perbarui hati saudara, izinkan dia mengangkat masa lalu saudara, izinkan dia memberikan saudara hal-hal yang tidak pernah dilihat dengan mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, tidak pernah ada dalam pikiran saudara, yang sudah disediakan Tuhan. Hari ini Tuhan akan berikan kepada saudara. Receive. Arise and shine, for your light has come. Bangkit dan bersinarlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan ada pada kau. Hiralana sakaralana siked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 dedede
Kiralana shikiri lalana sakaralana shikiri lalana sakaralana shikiri kiralana sakaralana shikiri hiralana shikiri so hiralana shikiri kiralana shikiri oh Jesus oh mari saudara terus, jangan stop. Oh yes, jangan stop saudara. Sometimes kita cuma sampai press on. Saudara masuk press on, tapi saudara stop. Tapi saudara harus press in saudara. Horalana sakaralana shikid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 . Kiralana sakaralana shikidididididid. Oh yes. Terus saudara, Tuhan bicara kepada saya bahwa Dia akan mengangkat masa lalu saudara. Oh yes, Dia akan mengangkat. Saudara akan, oh ya, saudara tidak akan hidup di dalam masa lalu saudara. Saat ini berikan kepada Tuhan. Saat ini Dia akan ambil, Dia akan terima, Dia akan tidak mengingatkan lagi. Saudara adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kiralana sakaralana shikid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 . Kiralana hiralana sakaralana shikidididididid. Hiralana sakaralana shikid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 
Kiralana sakaralana sikerede. Hiralana sakaralana sikerede. Horalana sakaralana sikerede. Oh yes Lord, tiada yang mustahil bagi Engkau. Mujizat masih ada, mujizat masih nyata.
Oralana sikiri kiralana sakaralana sikiri hiralana sikiri. Terus saudara masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya merasakan Tuhan ingin bicara kepada saudara masing-masing secara individual. Tuhan ingin bicara apapun yang menjadi keinginan saudara, Tuhan akan genapi. Bagi saudara yang belum punya anak, katakan kepada Tuhan, Tuhan, tahun ini aku ingin punya anak, aku mau punya anak. Bagi saudara yang sakit, Tuhan, aku tidak mau sakit, aku mau sembuh. Bagi saudara yang mengalami keuangan problem, Tuhan, tahun ini saya akan mengalami breakthrough di dalam keuangan. Oh yes. Bagi saudara yang mengalami status, yang belum punya status, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku deklarasikan tahun ini aku akan punya status. Kiralana sakaralana sikedededede. Kiralana sakaralana sikedededede. Alana sakaralana sikededede. Hiralana sikededede. Alana sikededede. Oralana sikedededede. Lalala sikededede. Kuralana sikedededede. Oralana sikededede. Kiralana. Mari saudara kita angkat tangan semua saat ini. Angkat tangan setinggi-tingginya. Roh Kudus. Roh Kudus, Kau penuhi umatmu dengan roh saat ini. Fokus saudara, jangan ngelihat ke kiri ke kanan, jangan ngelihat ke depan. Fokus saat ini. Saya merasakan Roh Kudus akan memenuhi saudara. Dikatakan di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas. Saat ini saudara fokus. Izinkan Roh Kudus saat ini membebaskan saudara. Izinkan Roh Kudus saudara, izinkan Roh Kudus kepada saudara untuk saudara merasakan kepuasan yang datang daripada Tuhan. Izinkan Roh Kudus saat ini penuhi saudara sehingga sakit penyakit saudara sudah disembuhkan. Izinkan Roh Kudus saat ini saudara, karena Roh Kudus akan memenuhi saudara. Roh Kudus akan mengangkat setiap kepahitan, setiap kekecewaan, setiap ketidakpuasan. Hari ini Roh Kudus akan menjawab setiap pertanyaan saudara. Hari ini Roh Kudus akan penuhi saudara. Hari ini Roh Kudus akan membawa saudara ke realam yang berbeda, ke realamnya Tuhan, ke masa, ke waktu dan masanya Tuhan. Kiralana sakaralana sikerena. Terus saudara, Tuhan belum selesai dengan saudara. Tuhan belum selesai dengan saudara hari ini. Tuhan mau saudara benar-benar mengalami Dia. Tuhan mau saudara benar-benar keluar dari tempat ini, mengalami Kristus, mengalami Yesus. Encounter, bertemu. Urata sakara. Karena itu yang saya dapat dari Tuhan. Kau saudara akan bertemu dengan Tuhan. Kau saudara jangan pikirkan pekerjaan after this. Hari ini pikirkan, saat ini pikirkan kepada Tuhan. Saat ini karena Tuhan mau bertemu dengan saudara. Fokus saudara, fokus terus kepada Tuhan. Hari ini saya merasakan Roh Kudus yang akan melayani saudara. Hari ini Roh Kudus yang akan bicara kepada saudara. Ayo saudara, biarkan Dia yang menjamah saudara saat ini. Oh yes. Kiralana sakaralana sikid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 . Urata sakaralana sikid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 . Harana sakaralana sikid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 .
Kuralana sikiri di di. Uralana sakaralana sikiri di 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 di. Oh yes, Lord. Kira la 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 di 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 di. Kira la 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 di 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 di. Kira la 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 sikiri di 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 di. Kira la na sakara la 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 di di di. Kira la 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 di 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 di. Kira la 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 di 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 di. Kira la 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 la. Kira la 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 di 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 di. Terus saudara terus sembah Dia. Kira la nasi kiri. Kira la 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 la. Kira la 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 la. Terus saudara encounter, bertemu. Ada kesembuhan saat ini. Ada kesembuhan terjadi saudara. Apapun sakit saudara hari ini, Tuhan sembuhkan. Kiralana sikiri di 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 di. Terus saudara press in. Oh yes, Tuhan akan berikan perspektif yang baru. Kiralana sakara la 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 la. Jesus. Yes. Iralana sikiri. Iralana sakaralana sikiri. Ada di antara saudara yang perutnya somehow nggak susah cerna. Tuhan sembuhkan. Ada yang saudara mengalami pendarahan. Tuhan akan stopkan. Kiralana sikiri di 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 di. Saudara, mujizat itu nyata. Mujizat itu masih nyata. Mujizat itu masih nyata saudara. Tuhan hanya minta iman saudara. Apapun sakit saudara saat ini. Kiralana sakaralana sikiri di 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 di. Kiralana sikiri di 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 di.
Saudara, hari ini saudara bertemu dengan pengarang daripada Alkitab. Saudara bertemu dengan Bapa. Tuhan bicara kepada saya. Pertemuan ini tidak hanya saja di gereja, saudara. Berapa hausnya dan laparnya saudara mau bertemu. Karena Tuhan, inilah hati Tuhan. Dia selalu berdiri di depan pintu Anda. Saudara, mari kita memasuki 2016. Dengan perkataan-perkataan apostolik ini, kita masuk bersama-sama dengan Kristus. Sehingga apa yang kita kerjakan selalu berhasil. Apa yang sudah menjadi janji-janji Tuhan akan kita miliki. Apa yang kita tanam akan berbuah. Dan saudara masuk di dalam firman-Nya, di dalam janji-janji Tuhan. Sehingga hidup saudara setiap hari mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena benar tanpa Engkau kami tidak ada apa-apa. Kami butuh Engkau. Kami butuh pertemuan dengan Engkau. Kami butuh berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena apa yang disajikan dunia tidak baik, tidak bisa menyenangkan. Tetapi di dalam Engkau kami punya kenikmatan. Kami punya sukacita, damai sejahtera. Tidak bisa dibeli saudara. Karena itu datangnya dari dalam. Sehingga kami bisa merasakan suasana yang luar biasa. Dan kami mau selalu berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kepuasan kebebasan hanya ada di dalam hadirat-Mu. Bapa, hamba percaya Engkau akan membuat setiap daripada umat-Mu menjadi haus dan lapar akan firman-Mu, yang mau membaca firman-Mu dan merenungkannya siang dan malam Tuhan. Dan kami percaya mereka seperti pohon-pohon yang di pinggir aliran air, selalu hijau berkemilau, selalu berbunga dan menghasilkan buah pada musimnya. Dan kami percaya apapun yang dilakukan pasti berhasil. Terima kasih Tuhan, biar umat-Mu pulang dengan hadirat Tuhan, dengan penyertaan Roh Kudus, dengan satu perspektif yang berbeda, sehingga mereka mempunyai satu motivasi yang datangnya daripada Tuhan, berada di dalam waktu rasanya Tuhan, sehingga tidak ada satupun dari umat-Mu yang tidak mengalami janji-janji profetik, apostolik deklarasi. Dan kami percaya Tuhan, haleluya, akan banyak kesaksian demi kesaksian untuk kemuliaan Engkau. Diberkatilah umat-Mu, biar berkat damai sejahtera dan sukacita, biar penyertaan Tuhan Yesus terus menyertai umat-Mu dari hari ini sampai minggu-minggu berikutnya, supaya umat-Mu bisa menjadi terangnya dunia, sehingga kegelapan tidak bisa menguasai dunia. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya mengatakan haleluya.